Alam nasroh, apakah belum melapangkan kami Allah? Apakah belum melapangkan kami Allah? Jadi ini adalah kata pertanyaan tapi tidak butuh jawaban. Jadi pertanyaan yang sifatnya itu menegaskan. Laka bagi kamu Muhammad sadraka pada dadamu, apakah kami belum melapangkan untukmu wahai Muhammad pada dadamu? Jawabnya ya sudah. Jawabnya ya sudah. Jadi kalau kalimat enaknya itu begini, bukankah kami sudah melapangkan dadamu, melapangkan dada pada keislaman. Jadi alam nasroh laka sodrok lil Islam. Kalau dalam tafsir Tanwirul Mikbas itu lil Islam, untuk keislaman. Jadi sifatnya orang Islam di dalam menjalani agama Islam itu harus senang, harus bahagia, harus bersukacita. Jadi tidak boleh karena suatu keterpaksaan. Jadi diamati hatinya masing-masing. Jadi aku menjalankan agama Islam ini dengan senang hati atau karena dipaksa. Nah, ini hubungannya dengan surat Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu an yahdiyahu yasroh sodrahu lil Islam. Jadi siapapun yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, itu Allah melapangkan dadanya orang tersebut dalam menjalankan agama Islam. Jadi sempurnanya agama Islam itu kalau orangnya itu bersukacita, senang, bahagia menjalankan keislamannya. Kalau masih terpaksa, masih harus diobrak-obrak, masih harus dimarahi, harus dipaksa lah, itu berarti keislamannya belum sempurna. Waman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqa haraja ka'annama yas'adu fis sama. Nah, sebaliknya orang yang dikehendaki disesatkan oleh Allah. Kalau Allah itu pengen menyesatkan seseorang, maka hatinya itu dibikin sempit, merasa sumpek dalam menjalankan agama Islam. Walaupun dia sejak kecil, sejak lahir itu Islam, orang tuanya Islam. Tapi kalau menjalankan agama Islam kok sumpek, males, wah itu bahaya. Bahaya. Itu tanda-tanda apa? Dia mau disesatkan oleh Allah.
Nah, itu silahkan dikoreksi hatinya masing-masing. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Ya seperti itulah Allah menjadikan hatinya orang yang tidak beriman itu kotor. Ya, hatinya orang yang tidak beriman itu kotor. Lah, dalam ayat ini alam nasroh laka sadrak ini Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, bukankah kami sudah melapangkan dadamu dalam menjalankan agama Islam? Iya kan? Sudah kan? Nah ini harapannya Nabi Muhammad juga bersyukur, senang. Lah kita kalau menjalankan agama terus kok ya senang, bersyukur, nah itu kita wes berarti dada kita sudah dilapangkan oleh Allah. Wa wadokna, dan meletakkan kami Allah, dan meletakkan kami Allah angka dari kamu Muhammad wisroka pada dosamu, dan bukankah kami sudah meletakkan, artinya menghapus dari kamu pada dosa-dosamu? Jawabnya ya, ya sudah. Lah ini kalau khusus berkaitan dengan Nabi Muhammad itu hubungannya dengan surat Al-Fatih ayat 2. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma nikmatahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqimah. Jadi agar Allah itu mengampuni dosa-dosamu wahai Muhammad, dosa-dosa yang terdahulu maupun dosa-dosa yang belakangan. Dan Allah ingin menyempurnakan nikmat-Nya atas kamu dan menunjukkanmu jalan yang lurus. Tuh, dosa-dosanya Nabi Muhammad juga sudah diampuni. Alladzi yang angkodo membebani apa dosa? Dohroka pada punggung kamu Muhammad. Yang mana dosa itu membebani pada punggungmu. Yang mana dosa itu membebani pada punggungmu. Nah ini bisa jadi orang yang suka sakit punggung itu karena dosanya yang terlalu banyak. Maka hendaknya langkah pertama yang harus dia lakukan adalah bertobat, ya, mengakui dosa-dosanya itu. Warofakna, dan mengangkat kami Allah laka untukmu Nabi Muhammad dzikroka pada sesebutanmu, dzikroka pada sesebutanmu. Dan bukankah kami sudah mengangkat
untukmu Muhammad pada sesebutanmu? Jawabnya ya sudah. Jawabnya ya sudah. Jadi pada saat orang membaca dua kalimat syahadat itu, salah satunya menyebut Nabi Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah, ya kan? Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu salah satu contoh kalau nama luhur Nabi Muhammad itu selalu disebut-sebut. Jadi Allah meluhurkan sesebutan Nabi Muhammad, yaitu ketika nama Allah disebut, juga disebut Nabi Muhammad. Jadi pada saat nama Allah itu disebut, nama Nabi Muhammad juga disebut. Contohnya ya pada dua kalimat syahadat. Jadi asyhadu alla ilaha illallah itu disebut syahadat tauhid, sedangkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu disebut syahadat Rasul. Ya. Jadi ada syahadat tauhid, ada syahadat Rasul. Jadi kan ada dua kalimat syahadat, kan? Dua kalimat syahadat. Yang pertama adalah syahadat tauhid, yang kedua adalah syahadat Rasul. Kalau syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Kalau syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini ada riwayat dari Abu Sa'id an Abi Sa'idin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala atani Jibrilu faqala. Jadi Rasulullah itu mengatakan, aku pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, inna rabbi wa rabbuka yaqulu kaifa rafa'tu dzikrak. Jadi Tuhanku dan Tuhanmu berkata kepadamu Muhammad, hei Muhammad, kamu tahu enggak bagaimana aku mengangkat penyebutanmu? Qala Allahu a'lam. Lalu Nabi Muhammad bilang, wah itu Allah yang lebih tahu bagaimana beliau mengangkat penyebutanku. Qala idza dzukir tamai. Gini loh Nabi Muhammad, kalau aku disebut, pasti namamu juga disebut bersama aku. Itu berarti nama Nabi Muhammad betul-betul luhur di situ. Fa'inna maka sesungguhnya, iku ma'al usri, bersama kesulitan. Apa yusron, kemudahan. Maka ini perlu diperhatikan ya. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, bersama kesulitan ada kemudahan.
Nah, dunia itu ya seperti itu. Ada kalanya kita mengalami kesulitan. Kesulitan termasuk badannya kurang sehat, ya, uangnya kurang, atau bareng wis nggak punya uang, badannya sakit, ya kan, anaknya gondok, ya kan, istrinya marah-marah, apalagi ya macam-macam, kebutuhannya banyak. Nah, tapi perlu diingat bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi artinya apa? Kesulitan di dunia itu ada batasnya. Batasnya ya kalau kemudahannya sudah datang itu. Tuh. Sami'tu Anasa bena Malikin yakulu. Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jalisan wa luhu run. Ya. Jadi Rasulullah itu pernah duduk, di sekitarnya Rasul itu ada kamar-kamar gitu, ada kamar-kamar. Faqala lauja al usru pada kola hadal jer laja al yusru hatta yadkhulu alaihi fayukhrijuhu. Jadi seumpama ada kesulitan, ya, seumpama ada kesulitan itu masuk ke kamar ini, ya, yang membuat penghuni kamar itu sulit. Wis badannya sakit, awake bodho, ya kan? Ya, aras-arasen, orang duwe duit, apalagi dijauhi teman-temannya, misalnya seperti itu. Nah, pasti akan ada kemudahan yang juga masuk ke kamar itu, ke ruangan itu, yang mana kemudahan itu akan mengeluarkan kesulitan dari situ. Nah, itu. Jadi umpama ada kesulitan masuk ke suatu ruangan dan membuat penghuninya itu sulit betul, maka pasti ada kemudahan di situ yang mengeluarkan kesulitan itu dari tempat itu. Ya. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi hidup itu kalau keimanan kita sudah sempurna, mau kaya ya biasa, mau miskin ya biasa. Ya, karena semuanya ada batasnya. Ya, mau hidupnya enak, kaya raya ya biasa, mau hidup susah juga biasa. Ina sesungguhnya iku ma'al usri bersama kesulitan opo yusron kemudahan. Yusron kemudahan. Sungguh bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Wes itu pasti, dunia itu seperti itu. Mudah terus ya enggak mungkin. Sulit terus, susah terus juga tidak mungkin. Orang hidup itu mulai lahir sampai mati pasti ngalami fase kesulitan, itu pasti. Lah nanti juga akan mengalami fase kemudahan, itu pasti. Lah terus kita harus gimana? Fa'idha farokta. Nah, ini perintahnya Allah di sini. Fa'idha farokta, maka ketika selesai kamu
maka ketika selesai kamu, contohnya selesai dari sholat misalnya, ya. Jadi wa ahroja Abd bin Humaid wa bnu Nasrin andohak fa'idha farokta kola minas sholatil maktubah. Jadi maka ketika kamu sudah selesai dari sholat yang diwajibkan, ya, selesai dari sholat yang diwajibkan, fansab, maka mengerjakanlah kamu. Artinya mengerjakan ibadah yang lain, ya. Artinya contohnya setelah sholat, nah silahkan berdoa. Jadi it'ab fit doa. Jadi setelah sholat, nah silahkan kamu berdoa sampai capek. Nah, berdoanya sampai capek. Ya. Berdoanya itu sampai capek. Jadi it'ab fit doa. Ya, berdoanya itu sampai capek. Jadi fansab itu bisa bermakna mengerjakanlah kamu, artinya mengerjakan ibadah lagi. Contohnya berdoa sampai capek. Atau fansab maknanya berkesulitanlah kamu. Nah, berkesulitan itu artinya yaitu tadi, setelah melakukan amalan baik, jangan bosen, silahkan mengamalkan baik yang lain. Itu silahkan mengamalkan baik yang lain. Contohnya setelah sholat, nah silahkan berdoa. Wa ila rabbika, dan kepada Tuhan kamu Muhammad, farghob, maka berharaplah kamu. Maka berharaplah kamu. Atau maka senanglah kamu. Jadi dengan minta pada Allah, dengan berdoa pada Allah, lah itu kita punya harapan. Kita punya harapan kalau nanti Allah menghilangkan seluruh kesulitan yang menimpa kita. Lah, sehingga bisa disimpulkan di sini adalah ini. Kalau soal hidup di dunia, ya, yang penting satu, kita menjalankan agama Islam itu dengan sukacita, dengan rasa gembira, seperti di ayat 1 tadi. Ya. Yang kedua, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kita banyak minta ampun pada Allah. Entah dosanya itu kita tahu ataupun kita tidak tahu. Artinya kita belum tahu kalau itu dosa, tapi kita kerjakan, ya sudah, kita minta ampun saja. Yang ketiga, bagaimana caranya ya kita hidup itu terhormat. Terus yang keempat, masalah hidup di dunia, ada kesulitan, ada kemudahan, itu adalah hal yang biasa. Yang penting setelah kita melakukan kebaikan, kita lakukan kebaikan yang berikutnya. Terus contohnya habis sholat kita berdoa, habis berdoa berbuat baik lagi, berdoa lagi,
berbuat baik lagi terus seperti itu sehingga kita punya harapan ditolong oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Itu.